Tantangan mengajar di tengah pandemi sangat dirasakan oleh para guru honorer yang saat ini masih mendapat upah jauh di bawah rata-rata. Ya, walaupun banyak guru honorer yang belum mendapat kepastian statusnya menjadi pegawai pemerintah, mereka tetap bertahan dan mengajar siswa dengan baik. Pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19 membuat para guru honorer mengalami kesulitan. Biaya operasional pribadi bertambah karena kebutuhan membeli pulsa atau paket internet guna melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dampak PJJ juga dirasakan oleh Irwan Kurniawan, seorang guru honorer sekolah dasar di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Menurut Irwan, dalam sebulan ia harus membeli tambahan kuota internet sebesar Rp110.000. Di samping biaya operasional pulang pergi ke sekolah yang tetap harus dikeluarkan. Keterbatasan ekonomi membuatnya harus meminjam laptop milik sekolah untuk memberi materi pembelajaran dan mengoreksi tugas-tugas siswa. Sementara itu, bantuan kuota internet dan bantuan subsidi upah yang dicanangkan Kemendikbud belum diterima. Saat ini, Irwan hanya mengandalkan bantuan operasional sekolah atau BOS untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mengajar di sekolah ini dari tahun 2002 ya, sampai sekarang ya kira-kira 18 tahun. Status saya masih guru honorer. Belum didapat. Kan memang baru dibuka kemarin. BSEU tahap pertama baru beberapa mungkin daerah yang sudah disalurkan, untuk daerah Cibinong belum ada. 18 tahun menjadi guru honorer, pria 38 tahun lulusan sarjana pendidikan ini hanya mendapat penghasilan dari sekolah sebesar Rp1.400.000 per bulan. Penghasilan minim tersebut tentu menyulitkan untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang harus menghidupi 3 orang anaknya. Padahal Irwan sudah terdaftar di dalam data pokok pendidikan. Tahun lalu, Irwan sudah dinyatakan lolos seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dari Kemendikbud. Namun hingga kini, Irwan tak kunjung mendapat kepastian dari Dinas Pendidikan setempat. Kapan surat keputusan atau SK PPPK-nya diterbitkan? Nah, pada tahun 2019 kemarin saya ikut tes P3K. Alhamdulillah lolos. Cuman saya dan rekan-rekan yang lolos itu masih menunggu, SK-nya belum keluar sampai sekarang. Itu. Ya mungkin kan dari kesejahteraan sudah berbeda ya. Kalau dari P3K di situ sudah dijelaskan untuk kesejahteraannya disamakan seperti PNS ASN yang lain. Sedangkan kalau guru honorer masih dari sekolah gajinya, gitu, masih di bawah UMR. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, tenaga PPPK akan mendapat upah dan tunjangan yang sama dengan pegawai negeri sipil. Kebijakan ini dirasa bisa mensejahterakan guru honorer, sehingga tahun depan pemerintah akan kembali mengangkat 1 juta tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Namun faktanya, saat ini banyak guru yang sudah lolos seleksi, namun tak kunjung mendapat status akibat keterlambatan penerbitan SK hingga bertahun-tahun. Saya sih berharap ya, sebelum dibuka seperti itu, ya SK kita diselesaikan terlebih dahulu yang sudah lulus sebelumnya. Nah, untuk pembukaan P3K yang katanya 1 juta guru honorer itu apresiasi sekali. Guru-guru honorer pasti sangat senang mendengar berita seperti ini. Karena di tahun 2019 kemarin yang boleh ikut seleksi P3K itu hanya dari honorer kategori 2. Dan untuk sekarang beritanya itu untuk seluruh guru honorer. Yang pasti yang utama ya kesejahteraannya diutamakan. Karena kan untuk bekerjanya juga sama ya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan itu pun kita lakukan ya dengan semangat tanpa lelah ya kan. Dan di situ juga kan kita tetap ingin dihargai dan disejahterakan seperti guru-guru PNS yang lainnya. Irwan hanya bisa bersabar dan pasrah dari wacana bantuan pemerintah untuk guru honorer. Tak peduli keterbatasannya di tengah pandemi, baginya yang terpenting adalah tugas sebagai seorang pendidik.
untuk memberi ilmu bagi puluhan siswanya di sekolah tetap berjalan dengan baik. Fikri Aditama, Hairudin, DAI TV. Dan untuk mengetahui bagaimana pengajaran di tengah pandemi COVID-19, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Irwan Kurniawan, selaku seorang guru honorer di Sekolah Dasar Cibinong, Bogor. Selamat pagi Pak Irwan. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Irwan, boleh diceritakan 18 tahun menjadi guru honorer, kemudian sekarang ada pandemi COVID-19. Apa dampak yang paling dirasa nih Pak? Pada masa pandemi seperti ini pasti banyak ya dampaknya. Pembelajaran jarak jauh kan yang dipakai sekarang. Otomatis kita mengandalkan jaringan, handphone. Nah, di situ kita harus benar-benar bisa mengolahnya. Dan tidak ada tatap muka, itu yang lebih sulit. Sedangkan di tempat kami kan jaringan kadang bagus, kadang tidak. Orang tua juga tidak semua memiliki. Jadi seperti Oke, Baik. jadi Pak Irwan, dengan tingkat kesejahteraan mungkin yang berbeda dengan ASN yang lainnya, tapi tuntutan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini sama begitu ya dengan ASN yang lain. Bagaimana menyikapi hal tersebut dari sisi Pak Irwan sendiri, Pak? masalah tunjangan ya. Iya. Untuk tunjangan mungkin kan pemerintah sudah mengeluarkan, mungkin belum sampai ya, baru beberapa yang sudah mendapatkan. Untuk mengisi kebutuhan saya sendiri, alhamdulillah saya punya istri di rumah membuka atau menerima jahitan untuk menambah kebutuhan hidup saya. Saya juga ada kegiatan, walaupun tidak seberapa ya, saya rasa cukup. Belum lagi dari sekolah juga para PNS di sini juga suka membantu, alhamdulillahnya seperti itu. Oke, kemudian tadi kalau boleh diceritakan mengenai stimulus yang juga pemerintah keluarkan baik untuk guru honorer atau untuk berbagai sektor. Nah, ini apa saja yang mungkin sudah Bapak dapat dan bantuan seperti apa nih Pak? Kalau bantuan mungkin baru kuota dari dana BOS ya. Untuk BSU sendiri kami belum, karena saya sendiri kemarin praktek di Info GTK itu belum mendapat. Kalau dari pemerintah daerah kita memang sudah dapat setiap bulan itu ada uang kesejahteraan untuk para guru-guru honorer, yang alhamdulillah ada yang lebih dari gaji itu sendiri. Seperti itu, dihitung dari masa kerja. Baik. Untuk alat-alat sendiri kan butuh handphone pintar gitu. Terus kemudian juga butuh laptop gitu. Bagaimana cara Pak Irwan sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan tadi? Apakah harus mengeluarkan uang untuk bisa mendapatkan hal tersebut atau justru difasilitasi oleh pihak sekolah, Pak? Kalau untuk internet mungkin difasilitasi ya, untuk jaringan kuota seperti itu difasilitasi, tapi untuk handphone kita punya sendiri, dan laptop juga difasilitasi ada di sekolah. Paling kita memakai di sekolah secara bergantian. Seperti itu. Oke, selain itu Bapak sendiri memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang tetap baik kepada anak-anak nih. Dan yang menjadi masalah juga salah satunya adalah teknologi yang tidak merata. Sejauh ini seperti apa nih Pak kelas belajar mengajar secara daring? Apakah ada tantangan tersendiri baik dalam mengajar ataupun mungkin dalam teknologi yang belum terserap secara merata nih Pak di sekolah? Ya. Banyak sekali ya, karena kita sendiri kan kita harus piawai menggunakan handphone di zaman digital seperti ini. Teknologi itu yang lebih utama. Untuk kendala sih saya rasa belum ada ya, karena memang saya juga alhamdulillah menguasai sedikitnya tentang IT tersebut. Kita kembali lagi sama orang tua dan murid, justru di situ kita apakah mereka sudah mampu atau bisa beradaptasi dengan era digital seperti ini. Karena kan itu nggak mungkin harus dari gurunya saja, kita juga kembali ke sama orang tua dan anak, apalagi di usia SD seperti itu. Baik. Jadi perjuangannya sebetulnya sangat harus diapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman dari guru honorer. Terlebih di hari guru seperti sekarang kan, 25 November 2020 kita juga merayakan, dan juga ada mungkin harapan-harapan tertentu dari guru honorer seperti apa Pak untuk kesejahteraan guru-guru kita di Indonesia? Supaya kedepannya lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi nasibnya, karena kita juga di sini memperhatikan putra-putri bangsa untuk
menuju gerbang masa depan yang semoga berguna buat dirinya, keluarganya, bahkan untuk negara dan agama. Alhamdulillah seperti itu. Oke. Dan kita juga punya keluarga yang harus kita perjuangkan. Mungkin ya kita minta kesejahteraan yang layak dan diakui. Baik, Kesejahteraan betul. bagi guru-guru honorer ya. Dan itu disampaikan juga ya sebetulnya dari Menteri Nadiem Makarim juga kemarin, Iya, betul. bahwa ya ini dia pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita apresiasi, dan mereka lah sebetulnya yang memiliki peran penting untuk mencerdaskan anak-anak kita gitu, dan Betul itu adalah sekali. generasi bangsa kita ke depan begitu ya. Oke. Nah, Dan- ada juga peluang gitu yang kemudian diberikan oleh Menteri Nadiem Makarim melalui P3K. Kita tahu juga tadi dari tayangan Pak Irwan sudah sebetulnya sudah menjadi bagian, tinggal menunggu SK saja begitu. Nah, Ya, betul. apa komentar dengan adanya P3K ini? Apakah ini cukup membantu untuk tadi bisa mensejahterakan guru-guru honorer kita di Indonesia, Pak? Kita kan belum mengalami ya, tapi kalau dilihat dari programnya kan sepertinya P3K itu sama seperti ASN PNS, untuk kesejahteraannya sama, mungkin yang tidak ada hanya pensiunnya aja. Saya rasa itu sungguh sangat ya diharapkan untuk kedepannya bisa, supaya kita bisa lebih baik lagi kepada guru-guru honorer seperti saya. Oke, tadi sudah ada Mas- peluangnya. Kalau dilihat juga Pak Irwan sendiri sudah mengikuti, dan memang harapannya ini juga dapat memeratakan kesejahteraan kepada guru honorer yang kalau dalam data 60% di Indonesia memang guru-guru ini masih banyak yang honorer, padahal banyak sekali guru yang berkompeten untuk mengajarkan generasi masa depan. Baik Pak Irwan, terima kasih kehadirannya di Halo Indonesia, tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Iya. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kesejahteraan guru honorer menjadi prioritas. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.